Ketika Balawi punya syariat sendiri, sehingga bisa mensyaratkan sesuatu tentang agama. Orang itu kalau pengen ketemu Nabi harus apa? Harus memiliki kekuatan 40 kuda. Kekuatannya itu kalau ketemu Rasulullah yatmahil, akan lebur hancur. Jadi ketika ada wali nunjukin karamah, bukan soal si walinya, tapi siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar karamah seorang wali, bukan nunjukin kebesaran dia, tapi nunjukin kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas apa kagak? Maka jangan sembarangan halu-haluin, jangan sembarangan khurafat-khurafatin, sebagaimana juga jangan sembarangan asal cerita karamah untuk orang-orang. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqamah di dalam akidah ahlus sunnah. Maka kalau besok-besok ada orang yang ingkar karamah wali dengan alasan halu, padahal karamahnya jelas, sumbernya jelas, ininya jelas, periwayatannya jelas, terus dibilang halu, padahal orang soleh dibilang orang soleh, itu bukan ikut ahlus sunnah. Ini, melihat surga sebelum dia mati. Oke. Abdullah bin Abu Bakar terus mengambil jubahnya, jubah, ya kan? Jubah itu kalau dia pakai itu, kan? Lambang hijau itu lambang buat Ali terus, nggak boleh yang lain, ya kan? Dipakai, ya kan? Jubah itu. Kemudian ini gongnya ini kan agak besar, ya kan? Sini ente, palanya langsung diambil sini, dimasukkan di dalam di lengan jubahnya Al Habib Abdullah bin Abu Bakar Ali terus. Ketika dimasukkan, itu Syekh Bakahir itu keenakan melihat surga serta isinya. Bisa melihat bidadari yang cantik-cantik, melihat telaga-telaganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sholat. Nah, ini supaya kita tahu Allah sholat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Tapi ada beberapa orang yang pasti sebagian besar di antara kita kenal dengan bapak ganteng dan berambut pirang satu ini. Tidak jauh dengan Mama Gupron yang bisa bahasa jin, malaikat, dan semut. Juga bisa ngobrol dengan malaikat dan Nabi Adam. Bapak berambut pirang satu ini sering dapat salam dari Nabi Muhammad. Beliau mengaku ada yang beberapa orang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad dan selalu menitipkan salam untuk beliau. Ini videonya. Tapi ada beberapa orang yang mimpi Rasulullah, yang dimana dalam mimpinya Rasulullah menyampaikan salam untuk Bahar bin Smith. Rasulullah bilang terus berjuang. Adalah tidak perlu saya sebutkan. Ada beberapa. Sayyidina Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jilani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi. Makom mana? Saya pasti Abdul Qadir Jilani. Kata Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Lihat, itu luar biasa. Pernah guru mulia cerita di Indonesia nih, sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril, tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali? Cuma percaya apa enggak? Ya, ini tingkatnya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Sirrallah fi khalqi. Rahasianya Allah dalam apa? Dalam makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya apa enggak ya ini? Nih, Nabi Hud itu tunduk kepada Habib. Bayangin Pak. Anjaroti kubri Nabi Hud. Lalu idakhola alayya Nabi Hud wa yata'tu rasahu. Tiba-tiba Nabi Hud nongol katanya, menyerupai wujud. Ia mendeluk aja ke kepalanya. Apa? Faqala li ya Syekh illam tajirna jarnaka. Kata Nabi Hud, ya Syekh, kalau kamu tidak jarahi saya yang akan jarahi kamu. Bayangin, sekelas Nabi Hud tunduk pada Ba'lawi, Bang. Aduh, berat kali, Bang. Dalil si Rizky cakap di Halim gimana? Makanya di kota Tarim itu
di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Nah, suatu waktu ya terjadi di kota Madinah di zaman kita ya, di mana kita di Madinah itu, waktu kita belajar Madinah itu setiap tahun kita mendapatkan santunan yang diambil daripada harta wakaf untuk para zuriat Nabi yang ada di Jeddah. Kalau salah waktu itu kita dapatnya 900 real sampai 1200 real, ya lumayan lah, sekitar 5 jutaan lah gitu per orang itu. Ada satu orang yang dia itu tidak baik ya, suka minum dan sebagainya. Dia datang kepada yang bersangkutan yang mengurusi harta itu, dikasih nasabnya, silsilahnya, tapi ditolaknya, nggak dikasihnya. Karena dia itu beranggapan kalau dia itu kasih, dia akan gunakan untuk bermaksiat. Maka dia tidak memberikannya. Subhanallah, begitu dia pulang, malam harinya dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Mimpi. Kemudian Nabi SAW berkata begini kepada pengurus tersebut, kenapa kau tidak berikan kepadanya? Waduh, kata Habib ini, ada wali perempuan dari Yaman yang bisa ketemu Nabi setiap saat di dalam kamarnya. Kok di dalam kamar sih? Itu Syekh Sultana minta, ya Allah, kalau engkau kabulkan, izinkan aku bersama Rasulullah setiap saat. Nabi langsung datang di dalam rumahnya Syekh Sultana. Syekh Sultana itu tempatnya di luar kota Tarim, dekatnya Sayyidina Muhajir di sana. Kalau ada orang mau minta hajat, datang ke Syekh Sultana. Syekh Sultana, aku mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Sebentar, aku tanya ke Nabi. Masuk ke kamar, Nabi langsung ada, ya godoh. Ayo, berapa lama kira-kira Habib Muhammad bin Idris itu menetap di Surabaya, Habib? Nah itu, seperti yang saya katakan, enggak netap di Surabaya. Beliau netapnya di Cirebon. Taradud cuma, tapi dari ya, beliau cuma sering datang ke Surabaya, tiap 2 bulan, 3 bulan sekali datang ke Surabaya. Dan di Surabaya pun hanya sekitar seminggu 2 minggu kembali. Karena beliau sangat cinta sama Surabaya. Sangat senang sekali dengan Surabaya. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf kan mengatakan, Surabaya malhudun min gibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Jika saya terpilih menjadi kepala desa, saya akan Susah payah Nabi berantas syirik, para Balawi malah menebar syirik, yakin mereka keturunan Nabi. Ada 3. Dari keturunan para habaib minal ba'alawi. Apabila kita panggil atau bertawassul, tak kala kita dalam keadaan genting, susah, maka mereka akan datang cepat dan seketika. Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali. Masuk ke kota Tarim, yang namanya wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka. Sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti. Agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, Galia fulan, fakka syams. Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan, subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Begitulah cintaku pada dirinya. Dia nomor 1 panjat tepinang.
Dia nomor 1 tarik tambang. Seperti yang aku cari, yang kuat-kuat sayang.